Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala man fihi uswatun hasan sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sahibis syafa'ah wa ala alihi wa ahli baitihi wa ashabihi wa man tabi'a rushdah. Amma ba'du, qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Para pemirsa PMMI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berjumpa lagi dengan Al-Fakir di dalam perjumpaan dan pertemuan yang mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Melanjutkan dari pembahasan yang terdahulu mengenai 7 golongan manusia yang mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa taala, yang terdapat di dalam kitab Fathul Bari, karya besar dari Asy-Syaikh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Di dalam pertemuan yang lalu Al-Fakir sudah membahas 3 golongan manusia yang mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah imamun adilun, yaitu imam atau pemimpin yang adil. Yang kedua adalah wasyabun na'asya fi ibadatillah, yaitu anak muda yang mendedikasikan waktunya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang ketiga adalah warajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid, yaitu seorang yang hatinya selalu terpaut dengan masjid. Nah, dalam kesempatan yang baik ini, mari kita lanjutkan yang keempat, golongan manusia yang akan mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa taala di yaumil qiyamah. Siapa yang keempat itu? Yang keempat yang mendapatkan naungan Allah, kata beliau Rasul, wa rajulani tahabba fillah ijtama alaihi wa tafarraqu alaihi, yaitu 2 orang yang mengadakan ikatan. Wa rajulani tahabba fillah, yang cinta karena Allah. Cinta karena Allah, dia bertemu karena Allah dan berpisah pun karena Allah. Yang dimaksud di sini tentu saja tidak hanya 2 orang yang berlain jenis. Bisa saja 2 orang yang berlain jenis, dia saling mencintai, dia saling menyukai, dia cinta, dia suka karena Allah. Dia memilih untuk berkumpul karena Allah, dan juga memilih untuk berpisah pun karena Allah. Tetapi juga maknanya adalah bebas. Jadi sesama jenis pun bisa. Artinya di dalam arti adalah ikatan persaudaraan, persahabatan, pertemanan. Jadi di sini beliau Rasulullah mengajarkan kepada kita bahwa di dalam pertemanan pun, persahabatan pun,
kita diajarkan, diatur dan dituntun oleh agama untuk mencari teman, mencari sahabat, mencari majlis, mencari perkumpulan, yang mana tempat dan perkumpulan itu adalah tempat dan perkumpulan yang menuju kepada keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun kita harus berkumpul, berkumpullah karena Allah. Kalaupun kita harus berpisah, berpisahlah karena Allah. Nah, orang yang selalu mengedepankan sesuatu atau segala hal karena Allah, maka insya Allah dia akan mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu yang kelima, siapa yang akan mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa ta'ala? Kata beliau Rasul, yang kelima yang akan mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa ta'ala, wa rajulun da'athu imra'atin zata mansabin wa jamalin faqala inni akhafullah, yaitu seseorang yang diajak untuk berbuat zina oleh wanita dari kalangan atas, wanita yang berkedudukan tinggi, wanita yang terkenal, kalau bahasa sekarangnya mungkin selebritis, dan berparas cantik pula. Lalu dia mengatakan, qala inni akhafullah, sungguhnya aku takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini pernah terjadi, kisah ini kepada Nabiullah Yusuf alaihissalam ketika digoda oleh Siti Zulaikha untuk melakukan hal yang tidak diridhai Allah. Apa yang terjadi? Nabi Yusuf alaihissalam menolaknya. Para pemirsa PMMI TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, yang keenam yang akan mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa ta'ala adalah warajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiku yaminuhu, yaitu seseorang yang menafkahkan atau bersedekah dengan satu sedekah yang disembunyikan, fa akhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiku yaminuhu, sehingga tangan kirinya tidak mengetahui apa yang disedekahkan oleh tangan kanannya. Inilah sedekah yang paling istimewa, yang paling afdal, yaitu memang secara sembunyi-sembunyi. Namun demikian para pemirsa PMMI TV yang dirahmati Allah, bukan berarti kalau kita bersedekah lalu sedekah itu diumumkan atau diberitahukan kepada khalayak ramai, bukan berarti itu tidak boleh. Akan tetapi ya, insya Allah selagi itu niatnya karena Allah Subhanahu wa ta'ala, niatnya semata-mata karena Allah, walaupun itu diumumkan, itu insya Allah juga sedekah yang insya Allah diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu berikutnya yang ketujuh, yang insya Allah akan mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa ta'ala di yaumil qiyamah adalah wa dzakarallaha khaliyan fafadat ainahu, yaitu seseorang yang berzikir kepada Allah di saat-saat yang sunyi, lalu dia meneteskan air mata, menangis kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di mana saat-saat yang sunyi itu adalah di saat sepertiga malam kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang diawali dengan sholat tahajud kita, yang diawali oleh sholat sunnah yang lainnya. Kemudian di saat itulah ketika kita berzikir kepada Allah, di saat kita bersujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, di situ kita meneteskan air mata oleh karena kita menyadari betapa banyaknya dosa dan kesalahan yang kita lakukan, baik itu yang disengaja ataupun yang tidak disengaja. Nah,
7 golongan ini yang insya Allah akan mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita dapat meraihnya, paling tidak salah satu di antaranya kita tergolong di dalamnya, karena insya Allah kita bersama-sama tentu berusaha semaksimal mungkin, tentu dengan berdoa, berikhtiar, berusaha semaksimal mungkin, seraya mengharapkan hidayah, petunjuk, inayah Allah Subhanahu wa taala, sehingga apa yang kita harapkan masuk ke dalam 7 golongan itu insya Allah dapat tercapai di dalam kehidupan kita. TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada khilafan dan kekurangan. Hadzanallahu wa iyyakum ajma'in. Ihdinas siratal mustaqim. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.